saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara kekasih pada saat ini, saya yakin dan percaya saudara tetap dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan besar dalam kehidupan kita, apa sih iman itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bisa kita mengerti dalam firman Tuhan ini, iman adalah merupakan dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita bisa menghitung, kurang lebih sudah 1 bulan lebih kita menghadapi bencana, yaitu bencana penyakit yang sedang mewabah dalam dunia saat ini. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat kekuatan kita sudah mulai berkurang menghadapi bencana ini. Lalu, apa yang merupakan kekuatan kita dalam menghadapi dan melewati bencana ini dalam kehidupan kita? Setiap orang memerlukan kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan tersebut akan dijadikan sebagai pegangan atau patokan dan sumber pengharapan dalam menjalani hidup. Dengan kekuatan yang ada, setiap orang dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Ia dapat menjalani apa yang diyakininya dengan kesungguhan dan sukacita. Apa kekuatan sejati yang tidak akan pudar dimakan oleh waktu? Seringkali harta, kuasa, dan dukungan orang lain dijadikan sebagai kekuatan. Saudara kekasih, kalau sampai saat ini masih kita mengandalkan harta dan kuasa sebagai kekuatan kita dalam melewati badai-badai kehidupan, saya mau katakan bahwa semuanya itu bukan kekuatan yang sejati, karena dapat hilang terkikis oleh waktu. Ketika kita mengandalkan kekuatan yang mudah pudar, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Mungkin saat ini ada yang bertanya, kenapa kita harus kecewa? Bukankah kekuasaan dan harta bisa menolong kita, bahkan membebaskan kita untuk melewati badai-badai kehidupan dalam dunia ini? Saya mau katakan, itu semua tidak. Kenapa? Karena kekuatan sejati yang kita miliki adalah iman. Imanlah yang membuat kita percaya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita dapat merespon dengan tepat dan benar atas karya Allah itu. Selain itu, iman dapat menumbuhkan kekuatan sekaligus ketulusan untuk percaya kepada Allah. Misalnya, kalau kita bisa melihat beberapa tokoh Alkitab seperti Habel, Henok, dan Nuh menjadikan iman mereka sebagai sumber kekuatan. Jadi imanlah yang merupakan sumber kekuatan kita. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar dari ketiga tokoh Alkitab ini yang menjadikan iman sebagai dasar kekuatan mereka atau sumber kekuatan mereka. Kenapa? Karena iman merupakan sumber kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Iman dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aman. Kata tersebut memiliki arti, yaitu sesuatu yang pasti atau sering kita katakan amin. Kata ini layak dijadikan sebagai pegangan dan sandaran yang kokoh. Dengan memiliki iman, seseorang akan teguh dan mantap menjalani kehidupannya. Para tokoh Alkitab menunjukkan bagaimana iman yang mereka miliki pada Allah menjadi penguat hidupnya. Salah satu contohnya Henok, menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah sehingga ia diangkat Allah supaya tidak mengalami kematian. Iman sebagai sumber kekuatan yang memampukan setiap orang percaya memasrahkan hidupnya pada tuntunan Allah. Seseorang yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani hidupnya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan biarkan badai kehidupan yang sedang kita alami saat ini
merebut sukacita kita, bahkan mematahkan semangat kita. Sebaliknya, dengan iman yang kita miliki saat ini, apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi, jadikanlah itu sebagai kekuatan kita dan ketaatan kita untuk tetap setia berjalan bersama dengan Allah yang kita percayai dalam diri Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, marilah kita jadikan iman sebagai dasar kekuatan kita dalam melewati badai kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Mari katakan, Tuhan pasti menolong dan memberikan kemenangan kepada saya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dan kiranya kuasa Roh Tuhan yang memampukan kita melakukan firman Tuhan ini dalam setiap